Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Andriansyah Dewi Wibowo. Di video kali ini saya mau membahas tentang perbedaan antara pendaki gunung dan orang gunung. Tadinya mau bahas gitu, tapi setelah dipertimbangkan, saya nggak jadi nyebut istilah orang gunung karena takut terkesan primitif dan takut menyinggung teman-teman. Jadi berdasarkan saran dari teman-teman di Facebook, saya ganti istilah orang gunung jadi penduduk lokal atau warga lokal. Oke, jadi judulnya adalah perbedaan antara pendaki gunung dengan warga lokal. Saya kepikiran materi ini karena waktu itu pas di komplek ada yang jualan aliagram. Jadi aliagram itu buat yang nggak tahu ya, semacam makanan tradisional khas Sunda. Nah, dia penjual yang baru keliling di situ dan saya kenalan, kemudian jadi teman. Setelah agak lama kenal, saya ngajak dia untuk jalan-jalan gitu. Kang, sekali-kali jalan-jalan yuk, nanjak. Dianya nanya kemana? Ke gunung. Ya saya jawab, iya ke gunung. Gitu. Dianya jawab, lah bosen gitu. Yang ternyata dia itu orang Tanjung Sari. Jadi buat yang orang Bandung atau Sumedang tahulah ya, Tanjung Sari itu daerah gunung. Dan teman saya ini ada di kaki gunung Manglayang. Kemudian selain itu juga saya sering lihat, atau ya nggak sering sih, tapi beberapa kali lihat postingan di sosial media, baik itu YouTube, Facebook, Instagram. Jadi ada pendaki gunung yang lagi naik di satu gunung, kemudian dia ketemu sama nenek-nenek yang turun bawa entah itu sampah ataupun kayu bakar, dan ya nenek-neneknya udah tua tapi masih kuat gitu. Dan saya juga pernah ngalamin sendiri di pendakian pertama ke Gunung Singa, tapi waktu itu saya udah ngerasa capek banget dan rasanya pengen turun aja lah, balik lagi. Tapi pas saya lagi istirahat, tiba-tiba kurunyung gitu bahasa Sundanya mah. Turun banyak anak-anak kecil masih ya SD lah kayak gitu, dengan santainya gitu. Nah, dari situ jadi saya kepikiran kayaknya beda ya antara pendaki gunung dengan warga lokal. Tapi di sini juga saya kasih klarifikasi, video ini nggak untuk merendahkan salah satu, baik itu penduduk lokal maupun pendaki gunung. Hanya untuk menceritakan perbedaannya saja. Tidak untuk mengunggulkan salah satunya maupun merendahkan salah satunya. Oke, kita lanjut ke perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu perlengkapan. Seorang pendaki, ya mau seorang mau dua orang sekelompok, pendaki gunung biasanya punya perlengkapan atau peralatan yang jelas, yang sudah tentu gitu, apa ya bahasanya, ya jelas lah ya. Jadi pendaki gunung itu bawa perlengkapan untuk mendaki gunung gitu. Misalnya tas carrier, tenda, kemudian sepatunya pakai sepatu hiking, sepatu untuk mendaki gitu. Bawa trackpole, pakai eh, bawa hammock, bawa lazy bag mungkin, bawa cooking set. Ya pokoknya perlengkapan mendaki lah ya. Dan perlengkapan itu biasanya kalau mau bagus pasti mahal. Memang ada yang murah, tapi yang murah itu ya kualitasnya tahu sendirilah ya, gitu. Sedangkan penduduk lokal, maksudnya penduduk lokal di gunung ya, mereka itu naik gunung nggak perlu peralatan kayak gitu. Untuk sepatunya ada yang cuma pakai sandal jepit, ada yang pakai sepatu boot. Jadi sepatu boot kan bukan khusus untuk mendaki ya. Ada yang untuk tidurnya itu cukup pakai terpal, biar nggak kedinginan dia pakai sarung doang gitu. Jadi perbedaan pertama itu dari perlengkapannya, dan yang pendaki gunung buat yang budget minim pasti ya murah lah ya perlengkapannya. Sedangkan yang punya budget lebih perlengkapannya mahal. Sedangkan penduduk lokal itu ya seadanya. Nggak bisa dibilang murah, juga nggak bisa dibilang mahal, tapi seadanya. Yang kedua yaitu
biaya. Biaya ini masih ada kaitannya juga dengan perlengkapan sih. Jadi semakin bagus perlengkapan, kan semakin mahal. Kemudian ada lagi untuk mendaki gunung itu biaya yang dikeluarkan ada misalnya tiket masuk, transportasi karena pendaki gunung itu kalau udah mendaki ke satu gunung biasanya dia pengen ke gunung lain atau karena lihat postingan orang lain di gunung mana gitu, dia pengen juga ke sana. Kemudian juga bekal, biasanya yang mau mendaki itu belanja dulu dan belanjaannya ya lumayan lah ya. Sedangkan bagi penduduk lokal itu ya seadanya, mereka biasanya nggak perlu belanja yang banyak, nggak perlu pendakian, nggak perlu perlengkapan yang mahal, nggak perlu transportasi sebanyak yang dikeluarkan oleh pendaki. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan pendaki biasanya ya kita nggak bisa kupungkiri kalau sebagian besar tujuannya adalah eksistensi. Sedangkan ada tujuan lainnya yaitu misalnya untuk melatih diri, baik itu melatih fisik, melatih mental, melatih skill, misalnya kemampuan survival, kemudian ada yang untuk rekreasi, ada yang untuk menenangkan diri gitu, karena ngerasa penat di kota, ada yang untuk apa ya istilahnya ya, eh, tadabur alam gitu. Jadi untuk belajar. Sedangkan bagi penduduk lokal, mendaki gunung itu biasanya karena di gunung ada sumber penghidupan mereka. Buat yang porter, mereka ke gunung karena nganterin klien, ya dia dapat uang dari kliennya sebagai porter. Kemudian bagi yang bertani, mereka ke gunung untuk mengurus tanamannya. Bagi yang pencari kayu bakar, tentu ke gunung untuk mencari kayu bakar. Dan ada juga yang untuk jualan, kayak Mbok Yam, dia ke gunung untuk jualan kan, bukan untuk rekreasi, bukan untuk eksistensi, tapi ya dia jualan di sana dan di situ sumber penghidupannya. Yang keempat yaitu ilmu atau sumber ilmu. Bagi pendaki gunung, mereka cari ilmunya bisa lewat buku misalnya, kemudian dari komunitas, dan ya tapi intinya adalah dari orang lain yang dianggap lebih berpengalaman. Tetapi bagi pendaki gunung ini pengalamannya itu dari seberapa banyak orang lain telah mendaki gunung, atau berapa gunung yang pernah didaki oleh orang lain. Karena bagi mereka perlu ilmu atau pengetahuan itu misalnya untuk ke gunung yang agak jauh. Misalnya orang Bandung mau ke Jawa Tengah, dia nanya kira-kira perlu budget berapa gitu, transportnya pakai kendaraan apa gitu, kira-kira berapa lama, dan apa aja yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Sedangkan bagi penduduk lokal, sumber ilmu itu sama dari senior, walaupun sebutannya bukan senior ya, tapi mungkin pendahulunya lah, bisa dari orang tuanya, bisa dari warga sekitar yang memang sudah sering mendaki di gunung tempat dia tinggal. Jadi buat penduduk lokal, orang yang berpengalaman itu nggak dilihat dari berapa banyak gunung yang pernah didaki oleh orang itu, tapi berapa kali orang itu pernah mendaki di satu gunung, yaitu gunung tempat dia tinggal. Jadi itu tadi 4 poin yang saya simpulkan sendiri ya. Ini nggak saklek dan mungkin bisa salah. Saya simpulkan sendiri berdasarkan apa yang saya lihat. Ada 4 poin yang menjadi perbedaan antara pendaki gunung dan penduduk lokal. Yang pertama yaitu peralatan, yang kedua biaya, ketiga tujuan, dan keempat ilmu. Nah, buat teman-teman ada lagi nggak perbedaan antara pendaki gunung dan penduduk lokal? Kalau ada silahkan komen di kolom komentar, dan buat yang mau ngasih kritik dan saran juga boleh di kolom komentar. Makasih banget udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau dirasa bermanfaat silahkan di like dan share. Kalau subscribe itu mah gak usah disuruh ya, langsung klik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.